Baik, selamat siang semua. Untuk pembelajaran hari ini, kita lanjutkan. Untuk hari ini di mata pelajaran penjas, Ibu yang akan mengajar kalian. Untuk materinya, untuk hari ini kita akan membahas tentang permainan bulu tangkis. Jadi mungkin di kelas 10, kalian sudah dapat materi permainan bulu tangkis. Sekarang kita mantapkan lagi untuk penjabaran materinya. Untuk hal yang akan kita bahas pada materi bulu tangkis. Yang pertama adalah pengertian bulu tangkis. Nah, yang kedua, sejarah bulu tangkis. Yang ketiga, sarana dan prasarana bulu tangkis. Yang keempat, teknik dasar bulu tangkis. Dan yang kelima adalah peraturan bulu tangkis. Oke, nanti karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa membahas semua materi secara langsung, kita maksimalkan waktu yang ada, nanti berapa waktunya, sampai mana materinya kita maksimalkan. Sudah? Kalian sudah siap belajar atau belum? Sudah? Kita lanjutkan ya. Oke, untuk pengertian bulu tangkis, di mana suatu aktivitas permainan yang menggunakan raket dan shuttlecock yang dipukul melewati sebuah net. Kalian tahu shuttlecock kan? Bola bulu tangkis itu shuttlecock namanya. Nah, jadi nanti saat kalian main bulu tangkis, jangan bilang bola lagi. Lebih kerennya bilang shuttlecock. Selanjutnya, permainan ini berlaku untuk putra dan putri dengan bentuk permainan tunggal, ganda, ataupun ganda campuran. Jadi ganda campuran itu putra dan putri. Selanjutnya, tujuan dari permainan bulu tangkis adalah memukul shuttlecock hingga bisa melayang melewati net. Kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Jadi bola kalian harus jatuh di bidang permainan lawan agar dapat poin seperti itu. Kita lanjutkan untuk sejarahnya. Untuk sejarah permainan bulu tangkis yang pertama, asal usulnya masih diragukan sebenarnya. Jadi tidak ada sumber yang pasti dari mana asal usul permainan bulu tangkis. Jadi ada beberapa bukti yang menyatakan permainan ini terdapat di beberapa negara yang berbeda sejak berpuluh tahun yang lalu. Salah satu permainan yang mirip dengan bulu tangkis dimainkan pertama kali di Tiongkok dengan nama Jiangxi. Di Tiongkok dengan nama Jiangxi. Jadi permainan bulu tangkis pertama kali dimainkan di Tiongkok dengan nama Jiangxi. Permainan serupa juga dimainkan di Inggris dengan nama Battledore and Shuttlecock. Itu di Inggris, Battledore and Shuttlecock. Sejarah berikutnya. Bukti juga menyatakan bahwa anggota-anggota kerajaan di Polandia memainkan olahraga ini pada akhir abad ke-sekian. Dan di India, olahraga ini dimainkan di Pona. Jadi di India di Pona, dan sampai pada tahun 1890, permainan ini di daerah India, terutama di daerah Pona, mulai berkembang. Pertama kali di India itu di Pona. Jadi di masing-masing negara ada tahun masuk olahraganya tahun berapa. Selanjutnya, belum dapat dipastikan apakah perwira-perwira perang Inggris membawa permainan ini dari India ke Inggris. Yang dapat dipastikan nama badminton untuk bulu tangkis berasal dari nama badminton, tempat kediaman Duke of Belfort. Tempat kediaman Duke of Belfort. Jadi diambil dari nama kota.
Hah? Selanjutnya, sejarah badminton mulai masuk ke Indonesia. Nah, sekarang di luar negeri, tadi di luar negeri, sekarang mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1930 pada zaman penjajahan. Ya, akan tetapi olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya, pada tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau biasa dikenal dengan PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Ya, Badminton World Federation atau BWF adalah organisasi bulu tangkis internasional. Jadi kalau di Indonesia ada PBSI, untuk yang internasional ada BWF. Sudah? Selanjutnya, sarana dan prasarana. Yang pertama ada sarana. Ya, yang pertama ada lapangan dan yang kedua ada net. Selanjutnya ada prasarana. Yang pertama ada raket dan selanjutnya adalah shuttlecock. Ya, ini sebelahnya sudah ditampilkan beberapa gambar. Ya, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk ukuran lapangan bulu tangkis. Jadi panjang lapangan bulu tangkis adalah 13,40 meter. Lebar lapangan 6,10 meter. Jarak garis servis depan dari garis net adalah 1,98 meter. Jarak garis servis belakang untuk ganda dari garis belakang lapangan adalah 0,76 meter. Jarak garis servis tengah dari garis samping lapangan adalah 3,05 meter. 3,05 meter. Selanjutnya, jarak garis samping permainan partai tunggal dari garis pinggir lapangan 0,46 meter. Jadi beda ya nanti untuk area lapangan tunggal dan bergu itu atau ganda itu beda. Nah, walaupun satu tempat nanti area permainannya berbeda. Kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, jadi ini lapangan umum. Ya, jadi ini lapangan umum. Biasa dimainkan untuk badminton. Ini ukuran umumnya, standarnya. Nah, bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah bahas ukuran lapangan secara umum. Sekarang masuk ke kategorinya. Ada lapangan kategori tunggal dan ada lapangan dengan kategori ganda, putra dan putri. Jadi untuk panjang lapangannya untuk tunggal yaitu 13,4 meter. Jadi menggunakan seluruh lapangan. Nah, selanjutnya panjang lapangan 4,72 meter. Lebar lapangan 5,18 meter. Lebar lapangan permainan menerima servis 2,59 meter. Jadi mungkin kalian belum mengerti dari penjabaran ini. Nah, nanti ada slide yang akan menjelaskan. Kita jabarkan saja dulu beberapa meter ukurannya. Di selanjutnya untuk kategori ganda. Jadi panjang lapangannya 13,40 meter. Lebar lapangan 6,10 meter. Panjang lapangan permainan penerimaan servis 3,96 meter. Lebar lapangan permainan penerimaan servis 3,05 meter. Nah, itu untuk ukuran dewasa. Jadi untuk pemain yang usianya di bawah 9 tahun, maka ukuran lapangan badminton yang digunakan adalah panjang 10,05 meter, sedangkan untuk lebarnya adalah 4,40 meter. Nah, jadi ukurannya lebih kecil untuk anak di bawah usia 9 tahun. Sudah?
Bisa kita lanjutkan? Nah, ini yang dimaksudkan tadi, area permainan dan servis badminton. Jadi di sana kalian bisa lihat itu gambar lapangan, ada 4 lapangan. Udah, untuk yang pertama, nih di sebelah kiri. Jadi ini maksudnya adalah area servis, area serve, tunggal. Ini titik merah ini adalah pemain, yang dimaksudkan adalah pemain. Jadi saat kalian akan melakukan serve, arahnya itu ke blok yang hijau. Jadi kalian nggak bisa dari titik merah lurus ke depan, tuh nggak bisa untuk servis. Jadi arah servis kalian harus masuk ke blok warna hijau. Jadi kalau nanti tidak bisa dikembalikan oleh pemain lawan, jadi bola milik kalian atau kalian dapat poin. Kalau masuk di daerah hijau ini. Kalau di luar dari area hijau ini berarti pulang. Poin milik lawan. Itu untuk partai tunggal. Untuk ganda, kita jelaskan servisnya dulu ya. Untuk ganda, jadi yang merah ini tetap diposisikan untuk pemain. Misalnya posisi kalian di titik merah. Jadi area kalian melakukan serve atau arah serve kalian ini adalah di blok berwarna kuning. Jadi kalau bola jatuh dan tidak bisa dikembalikan sesuai dengan blok ini, kalian dapat poin. Tapi jika di luar blok warna kuning bola kalian jatuh, maka poin didapatkan oleh lawan. Itu untuk serve atau service. Sekarang untuk partai tunggal atau areanya. Tadi kan untuk servisnya saja, sekarang area permainannya. Jadi ini untuk area permainan tunggal. Jadi fokus ke blok warna hijau. Jadi bola kalian harus jatuh di area blok berwarna hijau. Jadi kalau area kalian ini kan net. Titik hitam ini yang tengah-tengah itu adalah net. Jadi bidang permainan kalian adalah di blok berwarna hijau. Jadi di luar blok berwarna hijau, kalau bola kalian jatuh di sana, poin milik lawan. Itu untuk area permainan tunggal. Jadi saya ulang lagi sekali, bila bola kalian masuk di area hijau, blok warna hijau ini, poin milik kalian. Jadi misalnya di luar ini putih-putih, di sebelah ada kotak juga yang berwarna putih. Bila bola kalian masuk ke sini, poin milik lawan. Itu untuk partai tunggal. Sekarang untuk area permainan partai ganda. Jadi kalian sudah lihat nih di sebelahnya berwarna kuning. Jadi full areanya dipakai. Jadi kalau bola kalian masuk di area kuning, tidak bisa dikembalikan oleh lawan, poin milik kalian. Dan bila bola keluar dari garis lapangan, maka poin milik lawan. Atau pindah bola. Bisa mengerti kira-kira sampai sana? Bisa mengerti sampai sana? Yang di atas adalah area servis, yang di bawah adalah area permainan untuk tunggal, yang hijau untuk tunggal, yang kuning untuk ganda. Yang di atasnya adalah untuk servisnya, yang di bawah adalah area permainan. Sudah? Bisa kita lanjutkan kira-kira? Oke, ini. Tadi kan dengan titik dijelaskan, sekarang ilustrasinya. Ini misalnya kalian melakukan servis. Yang di sebelah kiri adalah servis partai tunggal. Jadi kalian yang, yang merah ini adalah kalian yang akan melakukan servis. Jadi arahnya ke blok berwarna hijau. Jadi blok berwarna hijau ini adalah orang atau lawan yang akan menerima servis kalian. Sudah? Itu untuk partai tunggal. Untuk partai ganda. Nih, yang
berwarna merah ini adalah kalian yang akan melakukan servis. Jadi arah servisnya adalah ke arah blok berwarna hijau. Jadi orang yang berada di blok berwarna hijau ini akan menerima servis dari kalian. Sudah? Mengerti kira-kira sampai sana? Sudah, kalau tunggal dia melebar ke belakang, kalau ganda dia melebar ke samping. Dah lihat ini ke samping. Dah untuk tunggal dia ngambil ke belakang. Jadi di luar garis itu, di luar blok berwarna hijau, poin milik lawan kalau misalnya kok kalian lewat dari sana. Sudah? Bagaimana kira-kira bisa dibayangkan atau terbayang oleh kalian? Kita lanjutkan ya. Nah, ini ilustrasi lapangan. Tadi juga sudah dijelaskan. Ini lebih besar dan lebih jelas. Ilustrasi lapangan partai tunggal setelah dilakukan servis. Nah, jadi ini dalam keadaan permainan. Nah, jadi permainan sudah dirally. Nah, ini bidang permainan atau lapangan untuk partai tunggal. Jadi kalau area ini, bola kalian masuk di area sini. Nah, kita perhatikan yang di sebelah kiri dulu. Nah, masuk di area blok berwarna hijau, jadi poin masuk ke kalian bila bola tidak bisa dikembalikan oleh lawan. Jadi di luar garis ini, poin milik lawan. Jadi misalnya bola kalian jatuh di luar garis hijau atau blok berwarna hijau, jadi poinnya otomatis milik lawan. Nah, itu untuk tunggal. Untuk ganda, nah jadi semua blok berwarna hijau ini adalah area permainannya. Jadi dimanapun bola kalian jatuh, terkecuali di luar lapangan, adalah itu poin untuk kalian. Sudah? Sudah uyang-uyangan kira-kira? Kita lanjutkan ya. Oke, tadi untuk lapangannya, sekarang untuk netnya. Tinggi tiang net adalah 1,55 meter. Tinggi net 1,524 meter. Panjang net 6,10 meter. Lebar net 0,75 meter. Puncak net paling atas diberikan batas putih selebar 7,5 cm. Nah, jadi ini untuk gambaran netnya. Ya, biasanya kalau kalian pernah menonton bulu tangkis, di sini di sebelah tiang ada kayak apa namanya, tiang lagi. Itu difungsikan untuk menentukan servis. Jadi kalau terlalu tinggi dari garis ini, nanti bola kalian diulang servisnya. Jadi tidak boleh terlalu tinggi juga, ada batasnya. Nah, selanjutnya, raket. Jadi kalau raket itu mutlak harus ada kalau main bulu tangkis ya. Nggak bisa kalian nanti lempar pakai tangan. Dah, jadi untuk raket, dah semua tahu pasti bentuk raket seperti apa. Dah, untuk berat raket badminton ditandai dengan huruf U. Jadi ini, beratnya. Jadi raket itu ditentukan beratnya. Jadi makin banyak jumlah U-nya atau beratnya, maka raket tersebut makin ringan. Nah, berikut adalah 5 U pada raket badminton yang harus kalian ketahui. Jadi yang pertama U, 95 sampai 99 gram. 2U, 90 sampai 94 gram. 3U, 85 sampai 89 gram. 4U, 80 sampai 84 gram. 5U, 75 sampai 79 gram. Jadi kembali lagi, semakin banyak jumlah U-nya, maka raket tersebut semakin ringan. Nah, jadi makin banyak jumlah U-nya, maka raket tersebut makin ringan. Jadi yang paling ringan adalah yang
Yang mana? Yang mana paling ringan berarti? Yang pertama atau U. Dah 95 sampai 99 gram. Dah itu raket paling ringan. Sudah, itu untuk menentukan raketnya. Nanti ada keterangannya biasanya di badan raket. Dah, ini bagian grip atau kalian memegang raket. Dah, jangan sampai nanti kalian pegang di area sini. Dah, jadi kalian megang raket di area gripnya. Dah, kita lanjutkan. Shuttlecock. Ada yang tahu bahan dari shuttlecock itu bulu apa? Ada kira-kira? Wira, coba apa bahan dari shuttlecock? Bulu apa yang digunakan? Bahan dari shuttlecock biasanya menggunakan bulu angsa. Bulu angsa. Jumlahnya berapa? Kurang tahu, nggak Kurang pernah tahu. itu. Oke, yang lain. Ada yang tahu? Jumlah dari bulu angsa itu berapa? Ada berapa kira-kira? Coba Febriani Melati. Berapa kira-kira jumlah bulunya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ada yang tahu kira-kira? Silahkan angkat tangannya. Ada? Ada kira-kira? Oke, kita masuk ke penjelasan untuk shuttlecock-nya. Untuk shuttlecock-nya, pertama bahan. Jadi menurut standar BWF, kok dibuat dari bahan bulu angsa putih yang ditancapkan pada sebuah bola dari bahan busa karet. Nah, jadi ditancapkan di bahan busa karet. Bulu angsa dipilih karena lebih baik dibandingkan dengan jenis bulu yang lain. Mungkin lebih kuat, mungkin ya. Selanjutnya, jumlah bulu shuttlecock. Standar internasional mempunyai 6 bulu angsa yang menancap pada kabar bola karet. Nah, jumlah 16 bulu yang ada di ruang lingkup shuttlecock lebih simetris dan bisa mempunyai daya kecepatan yang cepat tetapi stabil ketika melambung. Nah, itu kenapa dipilih 16 dan kenapa dipakai bulu angsa. Dah mungkin bulu yang lain terlalu ringan, jadi nanti lari bolanya ketika kalian memukul itu tidak bagus. Dah, kita lanjutkan. Jadi jumlah bulunya ada 16 ya. Selanjutnya, panjang bulu shuttlecock. Jadi standar panjang bulu kok harus sama, yaitu antara 62 mm dan 70 mm. Dah, 62 dan 70 mm. Ukuran, ujung dari bulu-bulu harus membentuk lingkaran dengan diameter panjang antara 55 mm dan 68 mm. Dah. Diameter shuttlecock. Panjang kok yang berbentuk setengah bola harus mempunyai diameter yang panjang antara 55 mm dan 28 mm. Pangkal kok berbentuk setengah bola. Nah, jadi pangkalnya. Untuk beratnya, standar kok seluruhnya harus antara 4,47 gram dan 5,50 gram. Ini untuk berat standar shuttlecock. Sudah? Sudah?
Selanjutnya adalah teknik memegang raket. Nah, mungkin nanti kalian bisa catat, ini ada link YouTube yang menjabarkan atau mempraktekkan teknik memegang raket yang benar. Nah, mungkin nanti kalian bisa catat, setelah pembelajaran kalian tonton di YouTube kalian masing-masing. Jadi ada 3 jenis pegangan untuk raket bulu tangkis. Yang pertama adalah pegangan forehand atau English grip atau pegangan Inggris. Sudah, yang kedua ada pegangan backhand. Yang ketiga ada pegangan gebuk kasur atau biasa dikenal dengan American grip. Sudah, jadi ada 3 jenis. Nah, ini yang pertama untuk pegangan forehand atau English grip. Cara memegang raket bulu tangkis forehand grip adalah yang pertama, raket harus dipegang seolah-olah pemain itu berjabat tangan dengan ringan. Jadi posisi kalian jabat tangan. Memegangnya harus dilakukan dalam posisi miring. Jadi raket kalian diposisikan secara miring sama seperti kalian akan berjabat tangan. Yang kedua, gunakan 3 jari, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking untuk menggenggam raket. Sedangkan jari telunjuk ditempatkan agak terpisah dari ketiga jari tersebut. Ini di sebelahnya sudah ada. Keterangan gambarnya, kalian lihat jari-jarinya. Cara memegang raketnya seperti apa. Selanjutnya, pada saat memegang bagian pegangan raket, pastikan ibu jari dan telunjuk membentuk celah berbentuk huruf V. Jadi berbentuk huruf V. Nah, ini kira-kira step-step kalian melakukan forehand grip. Jadi yang pertama itu seperti kalian berjabat tangan. Yang kedua ini sudah terlihat huruf tangannya berbentuk huruf V. Itu kira-kira. Bisa dibayangkan. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah pegangan backhand. Cara melakukannya adalah yang pertama, pegang raket seperti pada pegangan forehand. Dasarnya adalah forehand. Yang kedua, putar raket berlawanan arah jarum jam, sehingga bentuk V bergerak ke kiri. Jadi kalau kalian tadi sudah pegang raket dengan pegangan forehand, sekarang tinggal dibalik saja. Jadi huruf V pada tangan kalian itu bergerak ke kiri. Tempatkan ibu jari pada bevel belakang pegangan untuk pengungkitan dan kekuatan yang lebih besar. Pegangan raket juga harus diletakkan dengan longgar dari jari-jari. Nah, ini step melakukan backhand grip. Perhatikan tangannya. Jadi V-nya ke samping. Ke arah kiri. Jadi dasarnya kalian lakukan forehand dulu, tinggal dibalik ke kiri, putar ke kiri tangannya. Sudah, kita lanjutkan. Pegangan gebuk kasur atau American grip. Nah, jadi namanya saja sudah gebuk kasur. Kalau kalian pernah gebuk kasur, itu berarti jenis pegangannya atau cara memegang raketnya seperti itu. Sudah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya jelaskan lagi step-stepnya. Yang pertama, letakkan raket di lantai. Sudah, ini agar lebih memudahkan. Ambil dan peganglah pada ujung tangkainya, handle. Jadi pegangan raketnya. Atau gripnya. Dengan cara memegang seperti memegang pukulan kasur. Bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tungkai yang luas. Yang keempat, permukaan raket sejajar dengan lantai.
Di permukaannya sejajar dengan lantai. Dah, nih kira-kira yang di sebelah penjelasan ada gambar. Nih, kalian perhatikan tangannya. Jadi mirip kayak kalian megang kalau mau gebuk kasur. Dah? Jelas kira-kira? Bisa kita lanjutkan? Oke. Sekarang adalah analisis keterampilan gerak langkah kaki. Dah, yang pertama ada langkah berurutan depan, kiri, kanan, belakang. Yang kedua, langkah pergantian atau bersilang seperti berlari. Kaki kanan dan kaki kiri bergantian melangkah. Ketiga, langkah lebar dengan loncatan. 1 atau 2 langkah kecil dan diakhiri dengan langkah lebar dengan jalan meloncat. Yang keempat, kesalahan yang sering terjadi jika kalian melakukan gerakan atau langkah kaki, yaitu ketika kalian melangkahkan kaki adalah sikap badan kaku dan tidak seimbang, tidak ada gerakan lanjutan. Jadi bahaya ya, setiap kalian melakukan aktivitas olahraga, tidak ada gerak lanjutan, itu bahaya, nanti otot kalian bisa cedera. Jadi untuk setiap gerakan olahraga itu pasti ditekankan untuk melakukan follow through. Jadi kekuatan kalian itu tidak langsung berhenti, jadi ada follow through-nya. Udah? Keterangan gambarnya. Oke, yang pertama, gerakan langkah kaki. Nah, kalian perhatikan contoh gambarnya. Jadi itu yang dimaksudkan sesuai dengan penjabaran sebelumnya. Langkah kaki berurutan, langkah kaki lebar dan loncatan. Langkah kaki lebar dan loncatan itu biasanya saat kalian menerima pukulan smash. Kalau pukulannya keras. Dah? Sudah? Bisa kita lanjutkan? Nah, sekarang masuk ke servis. Nah, jadi ada berapa jenis servis? Ada yang tahu ada berapa jenis servis? Dayu Kartika, ada berapa jenis servis? Ada berapa? Oke, untuk servis ada 2. Yang pertama adalah servis panjang, yang kedua adalah servis pendek. Dah, sikap awal pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Sikap awal berdiri. Di kedua kaki dibuka, salah satu berada di depan rileks. Jadi kalian saat menerima servis atau melakukan servis itu badannya rileks, jangan tegang. Udah makin tegang, kalian makin nggak bekerja otaknya nanti, bingung nanti. Ya, tangan kiri memegang kok, tangan kanan memegang raket. Itu untuk yang pegangan normal. Kalau kalian kidal bisa nanti dibalik. Dah, yang kanan memegang kok, yang kiri memegang raket. Itu untuk yang kidal. Ayunkan raket dari belakang bawah atas dan lepaskan kok hingga terjadi persentuhan. Jadi dilepas koknya. Dah, kok harus melambung tinggi. Dah, ini saat kalian melakukan pelaksanaannya. Kok harus melambung tinggi. Sudah, sikap dan cara yang benar dalam melakukan servis. Nah, yang pertama, bola servis harus masuk di area lapangan servis lawan. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan untuk jenis-jenis servisnya, baik saat permainan tunggal ataupun permainan ganda, atau partai tunggal dan partai ganda. Nah, jadi sudah dijelaskan area permainannya seperti apa, arah servis kalian kemana, sebelumnya sudah dijelaskan. Dah, yang kedua, posisi kaki tidak menginjak garis saat servis. Jadi perhatikan, garis-garisnya tidak boleh lewat kakinya. Dah, selanjutnya, yang ketiga, posisi bola yang akan dipukul tidak boleh lebih tinggi dari pusar pemain yang akan melakukan servis. Itu udah standarnya.
Selanjutnya, gerakan lanjutan ataupun follow-through sangat diperlukan agar siap untuk melakukan pukulan berikutnya. Dan untuk juga menghindari cedera. Jadi tidak langsung rem otot kalian, itu yang akan menimbulkan cedera. Nah, itu untuk servis panjang. Selanjutnya adalah servis pendek. Nah, pelaksanaannya yang pertama adalah berdiri 10 cm dari garis servis pendek. Jadi sebelumnya sudah bisa kalian bayangkan untuk area servisnya. Yang kedua, kaki kanan di depan, berat badan bertumpu pada kaki kanan. Jadi agak doyong ke depan. Tangan kiri memegang kok, tangan kanan memegang raket. Itu untuk yang pegangannya normal. Kalau yang tidak bisa dibalik. Nah, yang keempat, ayunkan raket dan lepaskan kok hingga terjadi persentuhan. Persentuhan terjadi di bawah pinggang dan sasarannya garis servis pendek. Ya, sikap dan cara yang benar dalam melakukan servis. Yang pertama, bola servis harus masuk di area lapangan servis lawan. Ya, posisi kaki tidak menginjak garis saat servis. Yang ketiga, posisi bola yang akan dipukul tidak boleh lebih tinggi dari pusar pemain yang akan melakukan servis. Yang keempat, gerakan lanjutan follow-through sangat diperlukan untuk menanggulangi cedera. Sudah, itu untuk servis pendek dan servis panjang. Oke, untuk servis pendek dan servis panjang sudah bisa dimengerti kira-kira? Sudah ya, sudah terbayang kira-kira. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di servis panjang dan servis pendek. Sekarang Ibu pengen tahu apakah kalian tadi mendengarkan atau tidak. Saya akan random beberapa orang untuk menjawab pertanyaan. Sudah, yang pertama. Ini Ketut Hoki Lestari. Ketut Hoki Lestari. Silahkan di-unmute dulu. Dah, ada berapa jenis atau teknik memegang raket? Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada berapa? Ada 3. Ada 3, apa saja? Silahkan disebutkan. Pegangan forehand, atau disebut dengan English grip. Yang kedua ada pegangan backhand. Terus yang ketiga, pegangan gebuk kasur atau disebut diistilahkan American grip. Jelaskan itu, Bu. Nah, sudah cukup. Nah, terima kasih, Hoki. Berikutnya. Pertanyaannya masih sama. Silakan Nikade Ari Naratri. Apa saja tadi yang sudah dijelaskan atau bagian-bagian dari atau teknik memegang raket? Teknik memegang raket ada 3, yaitu forehand atau disebut dengan English grip. Yang kedua ada pegangan backhand. Yang ketiga ada pegangan gebuk kasur atau sering disebut dengan American grip. Oke, terima kasih Ari. Terakhir, sebelum kita akhiri. Dewa Ayu Sita. Dewa Ayu Sita. Nah, jadi tadi sudah Ibu jelaskan beberapa teknik dari teknik dasar dari bulu tangkis.
Jadi apa saja yang sudah kamu dengarkan, silahkan dijabarkan. Ada teknik apa saja yang sudah dijelaskan tadi? Teknik Apa saja teknik yang sudah dijelaskan tadi? teknik Ayo, apa saja? teknik Bisa? yang gini itu Bu, servis itu Ya, teknik-tekniknya yang sudah dijabarkan tadi apa saja? ya. Servis Servis, apa lagi? apa ini? Yang lain ada yang bisa menjawab? Teknik apa saja yang sudah kita bahas tadi? Silakan, Dewa Ayu Purnama. Selamat pagi, Bu. Teknik yang sudah Ibu jelaskan tadi ada teknik memegang raket, teknik pukulan servis, dan teknik penggerakan kaki atau footwork. Oke, jadi itu tadi 3 pembahasan yang sudah kita bahas. Jadi teknik dasarnya yang sudah kita bahas ada 3. Nah, yang pertama, tadi ada teknik memegang raket. Yang kedua, ada teknik gerakan kaki. Dan yang terakhir, yang baru saja kita bahas adalah teknik servis. Sudah? Itu untuk materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas 2 minggu lagi. Sudah? Untuk pembelajaran penjas hari ini, Ibu cukupkan. Silahkan tetap jaga kesehatan kalian, agar tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita dilanjutkan dengan pembelajaran berikutnya.